interiornya Hype-Tech HT ini itu kebagi 3 bagian nih Sobat Setir. Jok ini itu bisa kayak semacam beneran sofa mode gitu Sobat Setir. Kita ngebahas 6,5 detik buat mobil sebesar ini, kenceng banget. Lah, dia tidur. Enggak. Gan, syuting. Rasa lu udah, ntar. Ayo. Nggak. Mau tidur dulu. Biar cepat selesai nih. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada sebuah EV yang datang dari China. Ini adalah Hype-Tech HT. Dan mobil ini nggak hanya sekedar nyaman, kenceng maupun mewah, karena mobil ini adalah sebuah karya seni berjalan nih. Dan pada video kali ini, kita akan bahas mengenai mobil ini. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah, sebelum kita bahas mobilnya, gue mau ngejelasin dulu nih. Kita harus sama-sama sepakat bahwa mobil ini memang terlihat indah banget, terlihat cantik banget, dan terlihat desainnya itu bagaikan datang dari dataran biru atau dari Eropa. Ya memang, karena mobil ini didesain oleh Pontus Fonteus. Nah, siapa sih Pontus Fonteus ini? Pontus Fonteus sendiri merupakan seorang berkebangsaan Swedia yang lahir pada tahun 1966. Dan kiprah Pontus Fonteus di dunia otomotif ini juga nggak main-main Sobat Setir. Karena Pontus Fonteus ini sudah mendesain banyak mobil-mobil cantik sebelum mendesain Hype-Tech HT ini. Dia mendesain Kia Ceed konsep di tahun 2006. Kemudian di tahun 2010 mendesain Volvo Sportwagon V60. Kemudian di tahun 2010 juga mendesain Volvo S60. Di tahun 2012 mendesain Volvo V40. Dan di tahun 2014 mendesain Range Rover Discovery Vision Concept. Dapat dilihat dari karya-karyanya, itu nggak main-main semua desainnya. Dan Pontus Fonteus juga mendesain mobil cantik yang ada di sebelah gua ini, yaitu Hype-Tech HT. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari segi desain eksteriornya dulu nih Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat dari desain luarnya, mobil ini itu memiliki layout overall itu SUV coupe gitu. Di dunia, mobil berdesain SUV coupe nih sebenarnya nggak banyak. Selain Hype-Tech HT yang terkenal juga ya, itu ada BMW X6, ada BMW X4 juga. Nah, itu memiliki desain-desain SUV coupe seperti ini. Nah, kalau kita lihat secara desain, mobil ini tuh sekilas mirip sama desain-desainnya Porsche ya. Dan juga bisa dibilang sekilas mirip juga dengan model Y dari Tesla. Tapi enggak, mobil ini juga punya karakter yang menurut gua kuat banget secara desain. Kalau kita lihat di bagian depan, dia itu emang nggak ada grill terbuka nih Sobat Setir. Tuh, ini full ketutup hanya di bagian bawah untuk pendinginan. Dan kerennya lagi, grill bawah ini itu adalah active grill. Jadi ketika tidak dibutuhkan, maka dia akan menutup. Dan ketika dibutuhkan udara, dia akan membuka Sobat Setir. Yang dimana itu fungsional banget. Kalau kita ngeliat desain lampunya ini dia sudah full LED semua. Dia ada 2 stacks of lamp di bagian atas dan di bagian bawah. Di bagian atas itu untuk lampu dekatnya, dan di bagian bawah itu untuk lampu jauhnya. Lampu sennya juga berada di bagian sini secara vertikal. Nice banget ya. By design sih, nice banget. Dan kalau kita lihat di sini tuh ada tarikan-tarikan garis dan ada gundakan di sini, ada gundukan. Jadi memberikan kesan bahwa dia itu berotot dan manly banget gitu kelihatannya. Tapi tetap manis, tetap cantik. Bumper bawah sederhana aja desainnya, nggak terlalu banyak gimmick. Yang dimana bagus. Ini terdapat aksen-aksen brushed aluminium gini ya. Nice banget sih. Dan urusan kecanggihan juga lengkap. Dia ada sensor di bagian atas, di bagian bawah juga ada, depan. Oke banget lah Sobat Setir, kelihatan modern banget ya. Oke, keindahannya nggak hanya ada di bagian depan, tapi juga ngikut sampai ke samping. Yuk kita geser. Nah, bergeser ke samping baru kelihatan overall desainnya dari Hype-Tech HT. Mobil ini kelihatan seksi banget kalau menurut gue. Dia tuh kelihatan tebel ya, mobilnya tuh kelihatan berisi gitu. Dan kalau kita lihat desain belakangnya, cantik sekali Sobat Setir. Tapi sebelum ke belakang, kita bahas dulu bagian depannya. Nah, di bagian depan, ini juga dia ngikut menggembung gini, dan di bagian tengah sini nih, senada dengan dari lampunya, ini ada sebuah tarikan garis yang, bikin dia berisi. Dia akan menutup di sini tarikan garisnya nih. Kemudian kalau kita lihat, mobil ini memang tinggi ya. Tuh,
Karena mobil ini memiliki dimensi panjang di 4.935 mm dan untuk lebarnya di 1.920 mm. Tingginya sendiri itu di 1.700 mm dan wheelbase-nya ini juga nggak main-main panjangnya nih di 2.935 mm. Berlanjut lagi, ciri khasnya sebuah EV, dia memiliki flush door. Jadi handle-nya tuh seperti ini ya, flush door handle nih, tuh. Dan dia juga frameless. Jadi nggak ada frame-nya di sini yang bikin dia desainnya jadi lebih manis lagi sobat setir. Dan kalau kita tutup, dia akan nutup secara otomatis juga. Dia akan naik gitu ya, akan ngerapet untuk kacanya. Nah, di bagian belakang dia tuh menurun melandai sampai di bagian pintu belakang ini baru ada sedikit naikan gitu, tipis aja kayak mini ducktail gitu ya. Tapi ini bukan ducktail add-on, tapi emang desain dari pintunya cantik banget. Nah, selain itu ngebahas masalah tarikan garis, di sini juga ada tarikan garis nih sobat setir. Tuh, kalau kita lihat, kita trace. Tuh, nice banget sih. Ngebahas masalah desain velgnya, tadi dia udah ketutup gitu ya, dan dia tuh dual tone nih. Jadi dia didominasi oleh warna hitam dan ada sedikit aksen-aksen berwarna silver. Ukurannya juga gede. Ini di ring 20, berukuran 245, 50, ring 20. Menurut gue Yokohama Blue Earth XT ini bisa dibilang pilihan yang baik. Karena emang bannya tuh grip juga, enak dan berasa nyamannya gitu. Nice banget sih. Dan kalau kita intip lagi, di bagian sini juga terdapat cladding-cladding di bagian samping. Nice lah, desainnya tuh simple, tapi ya berasa mewahnya gitu, berasa Eropanya. Nice. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, bergeser ke bagian belakang, ini dia nih, ini juga menjadi salah satu paling eye-catching dari Hyper HT. Dapat kita lihat, senada juga dengan desain sampingnya kan emang dia sloping roof gitu ya. Di bagian belakang juga dia jadi lebih seksi kelihatannya. Nah, ini tadi yang gue bilang, si kayak mini ducktail gitu, karena dia sedikit naik sebenarnya sobat setir. Nice banget. Desain lampunya, dia udah full LED juga. Di bagian atas ini ada LED stripes yang nyebrang sampai ke bagian sana. Terus dia baik lampu rem, lampu mundur, dan lampu sennya juga dia sudah menggunakan LED nih di bagian sini. Tentunya di belakang dapat sensor parkir banyak, ada kamera mundur juga. Di atas juga ada high mount stop lamp. Dan kalau kita lihat, desain bumpernya juga simple aja, sederhana aja, manis. Menurut gue ini adalah ciri khas desain yang kayak Eropa-Eropaan ya. Jadi nggak perlu rame-rame, nggak perlu banyak gimmick gitu ya. Ya udah, bentuknya aja cantik, dan ini cantik banget. Apalagi kalau kalian lihatnya dari sini nih. Nice sobat setir. Mantap banget. Oke, kalau gitu kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk, kita pindah depan lagi. Nah, yang ada di balik dari kap mesinnya Hypertech HT ini adalah sebuah frank. Dan dia franknya juga ukurannya besar nih sobat setir. Tuh, ini kita bisa buat naruh barang-barang ya. Kayak misalkan kita mau perjalanan jauh gitu, di belakang udah penuh, kita juga bisa naruh di bagian depan sini gitu. Nice banget. Nah, ngebahas masalah performanya, mobil ini itu menghasilkan tenaga di 250 kW dan torsinya di 430 Nm. Yang dimana itu sudah lebih dari cukup. Ngebayangin aja nih ya, mobil segede ini dengan tenaga seperti itu lebih dari cukup sobat setir. Mau kita pakai daily, mau kita pakai keluar kota, apapun kebutuhan kita lah gitu. Tapi nanti kita coba jalan ya. Sebelum kita coba jalan, gue mau ngebahas dulu masalah chargingnya. Yuk kita geser lagi ke samping. Nah sobat setir, sebelum kita bahas mengenai interiornya, gue ngebahas masalah chargingnya dulu nih. Untuk charging portnya, dia itu berada di bagian belakang kiri. Lebih tepatnya di sini. Langsung aja kita buka. Dia pembukaannya elektrik ya. Terus kalau kita lihat di bagian dalam, ini ada charging port CCS Type 2. Jadi dia sudah support AC charging maupun DC charging. Dan untuk pengisiannya ini cepat banget. Jadi dari 10 hingga 70% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dan kalau kita nge-charge dari posisi 0 hingga ke 100% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 50 menitan aja ya. Let's say misalkan 60 menit atau sejam ya. Itu cepet banget. Beneran cepet banget. Dan untuk range-nya sendiri, mobil ini memiliki range di 620 km. 620 km itu kalau kita tarik garis, itu kurang lebihnya dari Jakarta hingga ke Yogyakarta. Gila sih, ke Jogja dalam sekali pengisian kurang lebihnya ya. Untuk urusan charging dan perbateraiannya Hypertech HT ini menurut gue terbaik di kelasnya sih. Gokil. Oke. Dan dia untuk nutupnya juga secara elektris. Sobat setir, nih kita praktekin juga. Kita tutup dulu ini. Oke, dan kita tinggal pencet aja logo Hypertech yang ada di sini.
That's it. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Nah, sebelum kita masuk, gue juga mau bahas nih kalau interiornya Hypertech HT ini itu kebagi 3 bagian nih Sobat Setir. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, itu ada driving space for man. Nah, driving space for man ini itu bagian sisi driver, depan kanan ya berarti ya, bagian supir gitu. Kemudian ada lounge and dressing room for woman, itu adalah penumpang depan kiri. Jadi penggambarannya seperti itu. Dan yang ketiga itu ada lounge and big sofa for family. Nah, itu row keduanya. Jadi emang Hypertech ini udah ngebagi-bagi pembagian interiornya dan juga memang fungsinya selaras dengan nama-namanya gitu. Jadi sekarang kita coba si lounge and big sofa for family dulu. Kita masuk ke belakang. Yuk, let's go. Ikutin gue. Oke. Sekarang kita udah ada di lounge and big sofa for family alias row keduanya dari Hypertech HT. Gue bahas dulu dari posisi duduknya dulu deh. Jadi untuk posisi duduknya sendiri, ini gue duduk dengan normal dan tetap nyaman ya. Karena dia emang bisa recline. Nih, gue recline dikit deh. Nanti gue akan nunjukin total recline-nya bisa serebah apa. Ini gue duduk nyaman, depan juga sangat-sangat nyaman nih. Tuh, ini gue masih punya legroom sekitar 5-6 jari dan headroom gue di sekitar 8 jari. Tapi kalau gue mau lebih mantep lagi duduk di bagian belakang, jok depan harus maju nih. Nah, ini jok depan maju dengan posisi driving gue. Langsung kelihatan kan bedanya jauh banget. Ini udah 10 jari, bisa 12 jari gitu. Dan kalau gue mau lebih mentok lagi nih, lebih nyamannya lagi, ini bisa gue majuin lagi. Karena emang pengaturannya bisa dari bagian belakang. Jadi emang ada buttons-nya di bagian kanan dari jok depan. Ini udah maju mentok dan senderannya atau recline-nya kita juga rebahin lagi untuk di bagian depan. Nah, kalau gini, ini sih udah gila-gilaan banget. Ditambah, dia itu memiliki sebuah fitur yaitu ada leg support di bagian punggung dari jok depan. Nah, gue bisa taruh kaki di sini. Gue bisa selonjoran kayak gini Sobat Setir. Dan oke, tadi gue bahas masalah recline angle-nya. Recline angle dari row kedua ini atau si lounge and big sofa for family ini bisa sampai 143 derajat rebahnya. Nah, tuh. Nih yang kanan gue rebahin juga deh biar kelihatan ya se-relax apa gue. Sobat Setir, bisa kayak gini coba. Bayangkan. Wah, ini sih bener-bener nyaman banget ya. Tuh. Gila. Dan ini ya nggak salah gitu kalau dibilang ini adalah sebuah lounge and big sofa for family. Karena gue bisa kayak gini. Kalau kita lagi parkir gitu. Bisa relax, bisa ngobrol. Dan kalau penumpang kanan mau makan, disediain juga meja di bagian sini. Dan ini mejanya beneran meja, bukan gimmick-gimmick dikasih papan di belakang jok gitu. Nggak, ini meja. Kokoh dia, tebel tuh. Tuh. Mau kerja, mau laptopan kayak, mau makan, bisa di sini Sobat Setir. Dan kalau kurang lagi di bagian tengah, ini juga kita mendapatkan sebuah armrest. Tuh. Ada sebuah armrest dengan 2 buah cup holder. Nice banget ya. Gokil sih. Untuk urusan safety juga tentunya ada seatbelt 3 titik sebanyak 3 buah untuk penumpang bagian kanan, tengah, dan bagian kiri. Terus di bagian sini juga terdapat ventilasi AC. Dan di bagian bawah terdapat charging port Type-C. Dan yang lebih ultimate-nya lagi, jok ini itu bisa kayak semacam beneran sofa mode gitu Sobat Setir. Karena ini bisa turun ke bawah dan gue jadi bisa selonjor. Gue praktekin aja deh. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentunya rebahin dulu. Gini ya. Ntar, kita harus copot headrest-nya juga nih soalnya. Nih, kita copot. Kita simpan di sini deh. Oke. Terus kita majuin dulu joknya. Nah, kalau ini gue harus copot sepatu dulu ya. Oke. Aduh. Ini beneran gak make sense sih Sobat Setir. Ini comfortable-nya sih gila-gilaan. Sobat Setir bayangkan 143 derajat recline angle-nya, rebah banget. Terus kaki bisa kayak gini. Ini sih bener-bener ultimate ya. Gila banget.
Relax banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita balikin dulu. Nah, berlanjut lagi ke bagian lounge and dressing room for women, alias penumpang row pertama kiri, depan kiri. Kita bahas posisi duduknya juga tentunya, karena mobil ini mantap. Oke, pertama-tama dia emang nggak punya glove box di sini. Absennya glove box di sini itu bukan semata-mata high tech males naruh glove box, tapi emang memberikan leg room kita kalau kita mau posisi paling relax. Caranya juga sama kurang lebih. Kita mundurin dulu. Kemudian di sini ada buttons untuk leg supportnya. Kita majuin. Tuh, nanti dia akan naik dan dia akan extending ke bagian depan. Tuh. Oke, terus memanjang. Wah, gokil. Ini tuh posisi yang sangat-sangat relax nih sobat setir. Makanya di sini nggak ada glove box ya. Jadi kaki kita bisa kayak gini gitu. Gitu. Kemudian kenikmatan kedua adalah di sini kita juga mendapatkan audio premium by Dolby Atmos. Nih, di sini ada tulisannya. Jadi untuk kita lounge dalam mobil nyantai gitu ya, relax, itu tentunya jadi jauh lebih enak lagi nih, karena indera pendengaran kita juga dimanjakan. Dan yang terakhir, joknya ini itu juga bukan jok sembarang jok, tapi ini adalah sebuah jok yang canggih. Kenapa? Karena dia juga punya ventilation, jadi bisa didinginin. Dan ini dia favorit gua, dia punya kursi pijat atau massaging seat. Nih di sini kita tinggal aktifin aja. Dia ada 3 pilihan, ada gentle, standard, sama strong. Gue butuh yang strong. Dan untuk memberikan sentuhan terakhir yang sempurna, di sini juga ada in-car perfume. Jadi kita bisa aktifin di sini. Ini lagi wangi spring grass. Wah. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian terakhir. Ini bagian driving space for men, dan abis itu kita langsung coba driving aja. Yuk kita pindah ke bagian kanan. Nah, sebelum kita mulai nyetir nih di driving space for men ini, gue mau bahas dulu desain interiornya dari Hypertech HT. Mobil ini memiliki desain yang selayaknya sebuah jet pribadi nih sobat setir. Kita kayak lagi di PJ atau private jet. Dapat kelihatan dari desain dashboardnya. Jadi dia dari bagian door trim ini ada kayak tarikan garis, terus melengkung hingga ke bagian penumpang samping. Dan dia ini ada 2 level ya. Ada gundukannya gitu, yang bagian atas, kemudian yang bagian bawah. Dan ngebahas masalah kualitasnya, ini nggak main-main, karena semuanya udah soft touch. Ini soft touch, tuh, ini soft touch, ini perforated soft touch. Kemudian dia posisinya rada rendah, jadi kalau driving tuh enak, rasanya tuh visibilitasnya bagus banget. Tapi nanti kita cobain pas nyetir ya. Kemudian di bagian tengah sini ada center console, ini gede, terbuka. Di bagian kanan untuk wireless charger, dan di bagian kiri untuk kita naruh barang-barang nih. Dan ini penyimpanan tertutup. Tuh, dia modelnya kayak gini. Nice banget ya. Oke, kalau gitu kita bahas masalah head unitnya. Nah, ini dia head unitnya nih sobat setir. Dia ukurannya besar di 14,6 inci. Kemudian kalau kita lihat, dia punya integrated map yang menurut gue sih smart banget dan fast response ya. Tuh, cepet. Nice. Selain itu, kalau kita lihat, dia juga punya banyak fitur untuk pendukung medianya. Ada Bluetooth, jadi kita bisa connect by Bluetooth, dan kita juga bisa connect by Apple CarPlay. Tapi kita tetap pakai kabel ya, jadi ini wired Apple CarPlay. Dan menurut gue, ini adalah Apple CarPlay terbesar nih yang pernah gue ketemu. Ini beneran gede ya, tuh, full layar semua gitu. Nice banget. Jadi kalau udah pakai segede ini dan masih nyasar sih, menurut gue kelewatan ya. Lanjut lagi. Kalau kita buka ke opsi mobil ini, settingannya, di sini ada berbagai macam settingan. Kontrol on and off ini bagian atas, itu untuk kontrol kayak charging port, tailgate, sunshade, semua bisa dibuka dan diatur melalui opsi ini, menu ini gitu. Kemudian ada lighting system. Di sini ada urusan perlampuan, bisa kita atur headlampnya, mau adjustment setinggi apa, posisinya mau lampu jauh, lampu dekat, atau pakai auto, itu juga bisa dari si sistem lighting. Kalau kita geser, di sini ada ambient light. Ini kita bisa pilih-pilih warna. Kita mau warnanya seperti apa nih sobat setir. Tuh, dia ada, bisa kita geser-geser kayak gini. Atau kita mau pilih presetnya. Ini udah ada presetnya juga. Gue suka warna ini nih, orange amber gini ya, jadi lebih mewah gitu rasanya. Brightness bisa diatur. Music rhythm juga bisa ngikut, jadi dia bisa jedak-jeduk dan jadi RGB gitu ya, banyak warna. Atau kita bisa pilih breathing effect, jadi dia kayak zut, zut gitu. Kemudian yang terakhir, dia punya gimmick yang namanya light show. Nah, light show ini menarik banget. Jadi ini perpaduan antara lampu, audio di bagian luar, karena dia punya loudspeaker ya, atau audio eksterior, dan jendela. Jadi dia bisa memberikan kita sebuah tontonan atau a show gitu. Ini sebuah gimmick yang menurut gue lucu sih kalau dia punya ya. Menarik banget.
Kemudian di sini ada smart cabin. Nah, smart cabin ini juga fungsinya macam-macam. Ini untuk mengatur posisi jok. Jadi selain melalui tombol fisik juga bisa dari layar, baik front passenger seat maupun driver seat. Kemudian untuk outside rear view mirror untuk nyetel spion juga bisa dari sini karena dia button karena dia memiliki button tuh cuman sedikit gitu ya. Jadi dari sini. Ini ventilation untuk cooling seat. Kemudian ini yang tadi gue bilang massage seat, ketahuan gue lagi pijat nih. Hehe. Kemudian ini adalah perfume atau aroma. Nah, ini kita pakai spring grass nih. Wangi. Nah, ini dia untuk settingan ADAS-nya atau Adigo Smart Driving. Jadi dia ADAS-nya juga udah lengkap, Adigo Smart Driving-nya juga udah lengkap. Dia ada forward collision warning, ada rear collision warning, ada rear cross traffic warning, ada blind spot assist, door opening warning. Kemudian untuk yang lane keeping-nya itu ada lane departure warning, integrated cruise assist. Kemudian ini ada driving energy consumption. Nah, ini untuk driving mode-nya dia ada 3 opsi, ada comfort, sport, sama custom. Dan untuk custom-nya kita bisa beneran customize nih. Untuk steering wheel effort-nya, acceleration response-nya, brake response-nya, dan lucu banget dia pakai slider kayak gini ya. Kita bisa geser-geser sesuai dengan kemauan kita. Dan terakhir ada energy saving. Nah, ini kalau kita mau irit-iritan. Tapi menurut gua nggak perlu lah energy saving, karena mobil ini range-nya tuh jauh di 620 km kan. Kemudian di sini ada power consumption settings. Ini untuk setting urusan chargerannya. Dan di sini ada energy consumption curve. Tuh, kita lihat grafik berkendara kita. Kemudian di sini ada chassis power. Di chassis power ini kita bisa urusan masalah auto hold, hill descent control, EPB dari sini. Dan ada car body aksesoris. Tuh, ini untuk shortcut gitu ya. Kita kayak misalkan bintang di bagian setir mau buat apa, fungsinya, window lock-nya, wipernya seperti apa, dan segala macamnya. Nah, menurut gua ada satu fitur menarik yang dimiliki di Hypertech HT ini, yaitu iSpace. Apa itu iSpace? iSpace itu ada 3 settingan. Yang pertama ada Campfire, ada Natural Sound, sama ada Rest Mode. Kita mulai dulu dari Campfire. Nah, ini memberikan efek-efek kayak lagi api unggun gitu sobat setir. Tuh. Nah, selain di sini ada gambar api unggun, dia juga beneran ngaruh nih, karena dia langsung membesarkan AC, sekarang langsung di 26 derajat, jadi lebih panas. Dan ini karena siang-siang ya, kalau malam-malam kelihatan ambient light-nya dia jadi warna merah seperti api, dan dia ada breathing effect-nya juga, jadi seolah-olah kayak beneran ada api gitu ya. Gitu, nice banget. Dan kalau kita kurang panas nih, kita masih kedinginan, kita bisa adding firewood. Kita tambahin terus. Nah, kalau kita adding firewood ini, tuh, dia suhunya akan jadi lebih panas, dan ada kayak efek-efek suara kayu kebakar gitu sobat setir. Lucu ya gimmicknya. Nah, kalau kita back lagi, kita pindah ke natural sound. Di natural sound ini dia kayak memberikan suara alam nih sobat setir. Kita bisa atur nih, kita mau gedein yang mana atau kecilin yang mana. Di sini opsinya ada sound of rain, ada sound of wind, ada ocean waves, bird song, thunder, sama insect chirping. Jadi kita bisa atur nih sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Dan yang terakhir, ini ada rest mode. Rest mode itu adalah alarm buat ngebangunin kita kalau kita ketiduran atau kita emang mau tidur ketika kita lagi charging. Jadi kita lihat aja estimated time-nya berapa lama, dan kita set aja nih, kita adjust sendiri kita mau dibanguninnya kapan. Seperti itu. Nice banget ya. Dan yang terakhir di sini ada Adigo Sound Pro. Nah, ini juga menarik. Dia itu settingan untuk audionya. Kita mau audionya seperti apa nih? Kita mau medianya seberapa gede, navigation-nya gimana, ada suara dari headrest apa enggak. Terus telepon juga bisa. Dan yang keren di sini ada loudspeaker. Ini adalah speaker di bagian luar. Jadi mobil ini memiliki speaker di bagian eksterior untuk kita misalkan lagi mau camping atau kita lagi mau santai-santai di luar mobil, mau sambil dengerin lagu, bisa pakai si loudspeakernya ini gitu. Kalau untuk urusan AC juga ya tentunya dia sudah terintegrasi ya. Jadi ada di bagian sini juga. Dan ini ada kamera 360-nya tuh. Nice ya, gambarnya bagus. Gitu. Oke, sekarang kita bahas mengenai instrumen clusternya. Nah, ini dia instrumen clusternya. Dia desainnya simple aja. Jujur sih mengingatkan kita sama instrumen clusternya Peugeot ya. Tapi ini beda nih isinya nih. Dia di sini menampilkan kayak posisi gigi kita, terus di sini ada speedometer juga, ada sisa baterai dan sisa range kita, driving mode kita juga ditunjukin. Kalau posisi ini dia nunjukin TPMS dan driving eco kita. Kalau kita ganti itu bisa ke smart drive setting. Jadi ini nunjukin kita kalau kita lagi pakai ADAS-nya gitu ya. Kalau kita geser lagi, di sini ada maps, jadi dia bisa nunjukin maps di sini. Menarik. Dan ini untuk media kita. Nah, maps di sini tuh menurut gue smart banget. Jadi kayak nggak perlu sebenarnya pakai head up display. Kayak gini aja udah enak. Gitu. Dan gue suka dia di sini nampilin baterainya tuh pakai bar aja. Nggak pakai percentage, karena buat beberapa orang yang battery anxiety pakai percentage tuh bikin deg-degan gitu kalau baterainya kurang terus. Gue suka nih kayak gini nih, ini exactly sama kayak bawa ice, nice banget.
Nah ini dia setirnya, dia juga lucu walaupun mobilnya besar, tapi setirnya kecil nih sobat setir. Dia lebih ke oval gitu ya, dia kayak rada pipih gitu. Jadi dia hampir flat top, hampir flat bottom, tapi enggak, just right aja gitu. Dan dipegangnya juga enak, tuh. Enak sih, gue suka sih buat manuvernya. Hampir-hampir mirip kayak yoke gitu ya rasanya ya. Nice banget. Dan dia ada 2 buah tombol di sini. Ini scroller gitu ya. Dia bisa di scroll. Kalau kiri itu untuk urusan audio, kanan tuh untuk urusan si instrumen clusternya gitu. Tuh, di sini juga ada buttons-buttonsnya untuk telepon, di sini ada shortcut juga. Ini bisa digeser kanan kiri juga. Nice banget sih menurut gue. Dan untuk ngaktifin ADAS-nya atau cruise control-nya itu bisa dari sini. Jadi kita tarik aja ke bawah 2 kali dan ini nanti akan engage kalau lagi jalan. Gitu deh. Me likey. Oke, kalau gitu gue juga udah penasaran, langsung aja kita cobain bawa. Yuk, let's go, kita berangkat. Oke sobat setir, sekarang saatnya kita coba jalan si Hypertech HT ini. Sebenarnya gue itu udah pernah review dia waktu itu pas perjalanan dari Jakarta Bogor Jakarta bareng sama Hypertech juga, Ion Hypertech gitu. Nah, tapi kali ini gue mau coba lagi dengan lebih dalam nih. Kita coba bahas lebih dalam nih sobat setir. Oke, yang pertama-tama yang mau gue bahas tentunya ya posisi duduknya, karena ini kan masuk ke 3 hal interiornya si Hypertech HT ini ya, yaitu driving space for man. Nah, driving space-nya si Hypertech HT ini menurut gue itu enak banget. Dia berasa luas, berasa commanding juga. Nah, gue suka banget nih si commanding position-nya dari Hypertech HT ini. Karena dia commanding-nya itu feels-nya tuh bukan di samping, melainkan di depan nih sobat setir. Nah, dia tuh kan memiliki dashboard yang bisa dibilang posisinya lumayan rendah ya, lumayan di bawah gitu, ke bawah. Jadi visibilitas depannya ini sih gokil, beneran kelihatan luas banget, yang dimana dapat mempermudah kita ketika lagi berkendara gitu. Nah, tapi emang ada sedikit catatan dari gue, karena posisinya seperti ini, jadi feelings ke depan itu rada susah nih kita nakernya. Jadi emang perlu adaptasi dulu sebelum bawa Hypertech HT. Tapi sebenarnya nggak juga sih, karena kebantu dengan sebuah sistem, yaitu ketika kita emang mau parkir, lagi parkir terus depan tembok, kita nggak share jaraknya semana, nanti kita bisa buka kamera 360-nya dan dia akan ngasih tahu kita nih per sentimeter. Dalam artian, jadi kalau kita maju nih, nanti dia akan bunyi sensor parkirnya, terus dia ngasih tahu kita jarak mobil sama si obstacle di depan tuh berapa senti gitu, 70 senti, 30 senti, kayak gitu. Yang dimana, ya, sebuah fitur yang sangat ngebantu. Untuk posisi duduknya sendiri, dia juga adjustable enak, naik, turun, maju, mundur, reclining-nya itu elektrik. Untuk tilt and teleskopiknya masih manual, nggak masalah. Gue bisa mendapatkan posisi duduk yang enak banget menurut gue. Kayak gue sekarang ini menurut gue sih bener-bener relax banget. Gue mau sampai Batam juga gue nyetir nggak akan pegel nih sobat setir gitu. Selain itu juga kan emang punya massage seat juga kan, jadi bener-bener relax. Berlanjut lagi ngebahas mengenai si blind spotnya. Nah tadi gue udah bahas ya, kalau blind spot depan sih ya kurangnya di masalah itu tadi. Jadi nggak ada feels ke bumpernya, cuman kebantu sama teknologi. Kalau kanan kiri ini oke banget, dia kacanya gede. Di sini juga dekat pilar A ada kaca kecil. Jadi kita buat ngelihat ke bagian serong kanan maupun serong kiri juga mudah, kebantu banget. Spionnya itu ukurannya besar. Jadi juga buat visibilitas belakang kanan belakang kiri juga oke. Ditambah lagi kita punya fitur blind spot monitoring system. Itu juga ngebantu banget. Kalau kita nggak ngeh di blind spot ada kendaraan, kita bisa ternotifikasi. Kemudian paling sedikit catatan dari gue ada di bagian ini ya, kaca belakang. Jadi kaca belakangnya ukurannya, dimensinya memang lumayan kecil. Nah, berlanjut lagi ke masalah kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya itu menurut gue pribadi ya, oke banget. Gue ngerasa peredamannya juga lumayan oke. Dari bagian bawah, bagian roda, ya memang sedikit masuk suara road noise, tapi menurut gue ngasih rasa road feel. Jadi, ya nggak apa-apa juga. Kemudian terbantu juga sama kacanya, karena kacanya itu pakai double glass, dan double glassnya dia itu tebel banget, yang bikin di dalam mobil ini jadi rasanya lebih senyap lagi gitu. Nah, berlanjut lagi ngebahas masalah bantingannya.
menurut gua bantingannya mobil ini itu berasa mewahnya. Bagi sebagian orang ada yang bilang terlalu empuk, ada bagi sebagian orang juga bilang just right. Dan gua di tim just right. Menurut gua pas bantingannya. Dia karakternya nggak yang terlalu swinging gitu, nggak terlalu ngayun, tapi yang keras banget juga enggak. Jadi ya pas aja gitu. Dan berasa memang bahwa mobil ini bobotnya berat. Kemudian suspensi itu juga berpengaruh ke handlingnya. Nah, ngebahas masalah handling, ini kita lagi belokan, kita kasih high speed dikit deh nih, lagi di bundaran ya. Coba. Tuh. Oke. Kalau secara steering sih dia direct ya, dan bobotnya tuh ada gitu, enak. Ini aja gue nyetirnya di comfort. Coba kita ganti ke sport. Nah, kalau gue ganti ke sport, dia bobotnya makin berasa lagi nih sobat setir buat dibelokannya kayak gini. Nah, handlingnya ini memang sedikit terasa body rollnya ketika kita lagi bermanuver. Tuh, kayak gini tuh berasa lumayan tumpah-tumpah nih sobat setir. Tapi ya menurut gue wajar, karena memang mobil ini memiliki bobot yang berat dan dia juga lumayan tinggi gitu. Jadi ya namanya body roll ya wajar lah ya. Tapi setirnya direct, makanya kita kalau mau pindah-pindah jalur itu bisa enak gitu. Siap-siap guys. Tuh. Kita pindah-pindah jalur. Bener-bener langsung belok dia, karena direct memang. Enak banget sih menurut gue. Gue sih suka ya karakternya. Tapi ya balik lagi, gue emang terbiasa bawa leather frame SUV. Karena emang itu mobil gue, jadi body roll tuh is a friend kalau buat gue. Tapi bagi sebagian orang yang seneng bawa sedan, driving feels-nya kayak sedan, mungkin lumayan berasa nih body roll-nya gitu. Lanjut lagi, ngebahas masalah ADAS-nya. Nah, mobil ini juga ADAS-nya smart, lengkap juga, tadi gue udah mention. Cara pengaktifannya juga tadi udah gue jelasin, tinggal digeser aja nih ke bawah. Dan dia udah engage nih ADAS-nya. Gitu. Kalau kita mau gedein, pakai scroller yang ada di bagian setir kanan. Gitu. Terus ya udah kita tinggal lepas tangan aja, maka mobil akan berkendara secara autonomous. Nah, yang mau gue bahas lagi terakhir nih sebelum kita tutup itu mengenai tenaganya. Mobil ini itu memiliki tenaga di 250 kW dan torsinya di 430 Nm. Itu merupakan angka yang bisa dibilang sangat besar. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita nggak tes. Jadi kita akan coba bagaimana akselerasi 0 ke 100-nya dari Hypertech HT. Yuk kita cobain. Oke sobat setir, sekarang kita mau membuktikan bagaimana akselerasi 0 ke 100-nya dari si Hypertech HT ini. Kami sudah mengkalibrasi alat ukur kami, terus juga di dalam mobil ini kami bertiga, dan AC-nya nyala, bahkan massage and ventilation seat gue itu juga nyala. Jadi emang kita real aja nih, real world. Kita cobain bagaimana akselerasinya si Hypertech HT ini. Sekarang gue udah engage ke mode sport. Kita lihat kira-kira bagaimana akselerasinya. 1, 2, 3. Ini sih beneran tenaga keluar semua nih sobat setir. Gokil, udah 100 ya. Wah, nice. Cepet banget, nggak berasa. Padahal ini mobil berbobot besar dan berdimensi besar. Oke, coba kita lihat ya kira-kira hasilnya bagaimana. Yuk kita lihat. Nah, hasil pengujian kami di aspal Jakarta Utara yang panas ini, dan di mobil kami bertiga juga, terus juga AC nyala, traction nyala, massage seat nyala, and ventilation seat gue juga nyala, dapat hasil di 6,5 detik. Nah, kita ngebahas 6,5 detik, buat mobil sebesar ini, bobotnya juga seberat ini, itu sih kenceng ya sobat setir. Itu angka yang sangat-sangat mind blowing gitu. Menurut gue 6,5 detik itu kenceng banget. Beneran udah di kelas mobil performance lah 6 detik tuh. Menurut gue Hypertech HT ini udah nyaman, canggih, mewah, dan kenceng. Oke sobat setir, sekian review dari Hypertech HT, sebuah full EV yang bisa dibilang mewah, nyaman, kenceng, dan serta canggih juga. Nah, mobil ini sendiri itu memiliki beberapa opsi warna seperti orange sunset, maroon velvet, white pearl, black abyss, grey stone, dan silver bullet.
Nah, Maroon Velvet itu warna yang sedang kami review ini nih Sobat Setir. Beneran nice banget ya, gue sih suka nih warnanya nih. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol dengan harga 685 juta. Yang dimana di market game EV, mobil ini tuh berada di tengah-tengah harganya. Berada di tengah-tengah tapi dengan segala kemewahan, kenikmatan, dan kecanggihan dari Ion Hypertech HT ini menurut gue sih worth it banget. Nah, Hypertech HT ini juga sebenarnya dia ada dua versi. Ada versi yang pintu belakangnya terbuka secara normal seperti yang unit kami review, dan ada juga nanti yang gullwing doors alias pintunya bukanya kayak gitu. Jadi itu juga kami tunggu nih kehadirannya. Nah, mobil ini bisa dibilang cocok untuk kalian yang mencari sebuah EV tapi desainnya nggak biasa, desainnya SUV coupe, cari EV yang nyaman, cari EV yang canggih, dan yang paling penting sih interior paling pol, bisa pilih Hypertech HT ini. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, bergeser ke bagian samping baru kelihatan overall desainnya. Ulang. Kamera roll. Dibalut dengan 1, 2, 3.